Bagi teman-teman yang seorang QA, di sini ada alasan kenapa kita perlu wajib mempelajari automation. Wajib pelajari automation karena setidaknya kita bisa berkembang gitu ya. Kita bisa berkembang menjadi lebih baik dari seorang QA manual ke QA automation. Bayangin kalau misalkan di sini ada sebuah website, namanya adalah For Me Project, dan di sini ada link yang begitu banyak gitu ya. Kemudian kita perlu mengecek satu-satu. Kita cek autocomplete, dia bisa redirect, dan linknya adalah autocomplete. Kita kembali ke button, dia bisa redirect, linknya adalah buttons, kemudian kembali. Dan seterusnya gitu ya. Ini kan bisa memakan waktu lebih banyak buat kita seorang QA manual. Nah, solusinya adalah kita bisa menggunakan Playwright. Kalian bisa menggunakan Playwright, Cypress, Video, dan banyak gitu ya untuk automation. Di sini kenapa saya masih mempelajari Playwright? Yang pertama adalah karena dia menggunakan TypeScript. Dan di sini logiknya itu untuk speknya itu kan di sini ada kita perlu mengecek semua komponen yang ini, kemudian di sini saya membungkusnya ke dalam sebuah function. Dan function di sini dia disimpan di dalam page object model. Nah, disimpan di sini. Jadi semua logiknya dia disimpan di sini. Misalkan di sini itu kita arahkan dulu. Misalkan developer mengganti kelas komponen yang berada dalam homepage ini, yang button LG dia ganti menjadi button LX gitu ya. Berarti kita hanya perlu menggantinya di bagian page object model, kemudian di links komponen kita ganti menjadi X. Kalau misalkan links komponen ini diganti kelasnya gitu ya. Kemudian selain itu dengan TypeScript di sini saya akan mengecek semua link komponennya dan sekaligus memverifikasi. Jadi dalam logiknya di sini kita melakukan sebuah perulangan secara berurutan, kemudian klik, kemudian ada jeda, kemudian assertion. Nah, assertionnya di sini expected linknya di sini saya simpan dan saya pisahkan di bagian list link komponen. Nah, di sini saya pisahkan. Jadi ketika masuk ke speknya, kita hanya memanggil di bagian function untuk homepage. Function yang berada dalam page object model, kemudian expected linknya yang saya pisahkan. Jadi lebih enak dibaca. Jadi di bagian speknya itu dia lowong gitu ya, lebih enak dibaca juga. Dan yang menarik lagi adalah di TypeScript. Di sini saya memberikan sebuah type annotation, dia harus regular expression. Kalau misalkan kita mengisikan argumennya adalah 100, di sini TypeScript dia akan memberikan complaint. Complaint karena number, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam regular expression. Nah, kurung si kue di sini dia adalah array. Di sini dia berbentuk array. Kalau misalkan di sininya adalah berbentuk string, kita ganti menjadi type string. Oke. Kemudian kalau misalkan nih dalam expected linknya kita ingin ganti gitu ya menjadi Z seperti ini. Kita ganti lagi, kemudian kita jalankan. Nah, di sini dia mentok ya di sini. Nah, di sini ada error. Errornya kenapa? Errornya adalah karena hasil yang kita harapkan harusnya adalah linknya. Linknya itu dia harusnya buttons, tapi yang diterima adalah S. Dan di sini ada error di bagian page object modelnya. Jadi dia langsung errornya ke bagian logiknya di nomor 18. Oke, di nomor 18 langsung. Dan ini adalah error di bagian assertion link. Kenapa error? Ya karena sebelumnya kita mengganti Z menjadi S. Seperti ini. Kalau kita jalankan kembali, nah, jalan kembali hasilnya dia bisa berfungsi dengan baik. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Playwright di sini dia menggunakan TypeScript, dan dengan adanya TypeScript kita bisa lebih mudah dan lebih tahu gitu ya kalau misalkan ada yang error, kita bisa lihat error itu apa. Kemudian kita juga di sini menggunakan page object model sehingga logiknya dipisahkan di dalam bagian page object model, dan di sininya kita bisa lebih enak gitu ya, lebih luas dalam membaca automationnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk wawasannya, dan semoga bermanfaat. Dan terus berkembang dan belajar, semoga kita bisa menjadi lebih baik. Bye.